Belajar adalah hal yang harus dilakukan setiap individu, namun hasilnya tidak selalu memuaskan. Mengapa demikian? Berikut beberapa alasannya. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Belajar sendiri merupakan proses mental yang tidak berdiri sendiri, tetapi ditentukan oleh banyak faktor. Yang pertama, karena Anda belum mengetahui tujuan dari belajar. Yang kedua, karena belajar dengan paksaan. Yang ketiga, karena waktu belajar yang berlebihan. 4. Karena kurangnya semangat dalam belajar. Kelima, karena tidak cocoknya metode dan pendekatan belajar. Yang keenam, karena pembelajaran yang kurang menarik. Dan yang terakhir, karena kurang efektifnya cara belajar. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan kepandaian, pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik, serta bertanggung jawab. Tujuan dari belajar efektif tentunya untuk mencapai hasil belajar yang memuaskan. Jika siswa belajar tidak teratur, tidak tuntas, tidak terus-menerus dan tidak sungguh-sungguh baik di sekolah maupun di rumah, maka bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran belajar yang diharapkan dan sebaliknya. Belajar akan dikatakan efektif dan efisien apabila hasil yang dicapai atau diperoleh seimbang dengan usaha yang dilakukan. Dalam belajar, terdapat unsur rencana, ketepatgunaan, serta kemanjuran pendekatan dan metode belajar yang digunakan. Ada 3 gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobby De Porter dan kawan-kawan, beserta instrumen untuk mengetahui gaya belajar Anda. Yang pertama adalah gaya belajar visual, yang kedua gaya belajar auditorial, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual. Orang yang memiliki gaya belajar ini mempunyai ketajaman daya melihat. Dengan indera mata lebih memudahkannya dalam belajar. Ia lebih nyaman belajar dengan warna-warni, garis, dan bentuk. Ia lebih suka membaca daripada dibacakan, mengingat dengan gambar, memperhatikan segala sesuatunya dengan penampilan, termasuk penampilan catatan dan buku. Gaya belajar auditorial. Orang yang memiliki gaya belajar ini lebih mudah belajar dengan mendengarkan. Ia berusaha menggerakkan bibir saat membaca dan berbicara dengan pola berirama. Gaya belajar kinestetik. Orang yang memiliki gaya belajar ini lebih gampang belajar dengan memvariasikan gerak dan perasaan. Ia belajar dengan melakukan, menunjuk tulisan saat membaca, menanggapi diikuti gerakan fisik, menyentuh teman, dan mengingat sambil berjalan. Yang pertama, rasakan kebutuhan untuk belajar. Seperti kita butuh makan dan minum, agar kenyang dan agar tidak haus, tanpa paksaan, dan karena merasa butuh. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih mudah meresap ke ingatan kita. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun menjadi lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya, Anda menyicil pelajaran sedikit demi sedikit. Maka dari itu, ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya, dengan mengulang kembali pelajaran yang kita terima tersebut. Bagi waktu belajar.
Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi, serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Berdiskusi. Setiap orang memang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat sepi, namun ada juga orang yang lebih menyukai belajar berkelompok dan beramai-ramai. Jika Anda masih belum mengetahui style belajar Anda, tidak ada salahnya jika Anda mencoba untuk berdiskusi dengan teman untuk bertukar pikiran dan materi belajar. Jika Anda merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi, maka berdiskusi dengan teman bisa menjadi cara belajar efektif untuk Anda. Tetaplah semangat belajar di situasi dan kondisi apapun.